inti daripada thariqah itu murni hanya tasfiyatil qulub, untuk membersihkan kolbu. Tapi kok ndak bersih-bersih? Ya tadi yang emosian masih, yang ngamukan masih, yang ngomongin orang malah tambah bangga, ndak sakit hati habis ngomongin orang. Yang semuanya lah hampir tidak ada berubah. Nah, ini yang perlu kita cari solusi, cari jalan. Bahasanya seperti ini Bapak Ibu. Mari kita sama-sama muhasabah, introspeksi. Ada apa dengan saya? Wiritan saya kuat, amalan saya kuat, tapi ujubnya masih kuat. Minta dimuliakan masih kuat, minta dihormati masih kuat, supaya dapat pangkat di hati manusia masih kuat. Nah, ini semuanya tipu daya daripada hawa nafsu. Berarti kolbunya ndak bersih. Padahal dia mengamalkan. Oh, karena nafsu itu memang berat. Ya memang berat memang. Tapi kan harus bagaimana kita sibran wa shibran, zira'an wa zira'an. Stahab demi stahab. Harus ada perubahan, dan itu kita sendiri yang mengukurnya. Orang lain tidak bisa ngelihat. Nah, kita bisa aja pura-pura baik dengan tetangga, padahal habis itu orang asam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'alliman aw sami'an aw muhibban lahum, fa illam takun ala dhalik fatahlik, aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa qala aydan al-mar'u ma'a man ahabbah, aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhawat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah manakib Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah, khususnya kita yang hadir pada kesempatan yang penuh berkah pada siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak, istri, keluarga kita, suami yang tidak sempat hadir bersama-sama kita, mudah-mudahan pula mereka semua senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil khusus sahibul hajat Bapak Hafiz dan seluruh keluarga besarnya, mudah-mudahan beliau dan seluruh keluarga besarnya senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, disukseskan Allah dunia dan akhiratnya. Allah, anak keturunan beliau mudah-mudahan Allah jadikan orang-orang yang saleh dan salehah. Pertama-tama yang kami muliakan para alim ulama, para tokoh agama, para ustadz, para kiai, tokoh masyarakat, wabil khusus para sesepuh TKN Pondok Pesantren Suryalaya Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Haji Samsul Bahri, Bapak Fauzi, Ahmad Fauzi, Bapak Johan, dan Mbak Ishak Roni, dan para sesepuh-sesepuh kita yang mohon maaf saya tidak hafal. Mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan Allah umurnya, ditambah-tambahkan kebijaksanaannya, tambah-tambahkan Allah ilmu pengetahuannya, sehingga bisa mengayomi para ikhwan di dalam kita bersama-sama belajar, mengamalkan, melestarikan amaliyah TKN Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya Jawa Barat. Dan yang kami hormati Ketua LDTKN Provinsi Sumatera Selatan dan seluruh jajaran kepengurusannya, Ketua LDTKN Kota Palembang dan seluruh jajaran kepengurusannya, Ketua Ibu Bella,
Ketua GMPS dan seluruh jajaran kepengurusannya. Mudah-mudahan mereka semua yang berkhidmat Pondok Pesantren Suryalaya, Allah berikan kekuatan, kemampuan untuk menjalankan tugasnya dalam rangka kita menjadi khaddamul mursyid, menjadi pelayan daripada guru kita Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin, untuk mengamalkan, mengamankan, melestarikan amaliyah TGN Pondok Pesantren Suryalaya. Ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada siang hari ini kembali kita bersama-sama dikumpul Allah di dalam satu majelis yang mulia, majelisnya kekasih Allah Subhanahu wa taala, daripada zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan wal Husain, dan juga secara hakikat mata rantai rohani kita tersambung sampai kepada beliau melalui Syekh Mursyid guru kita Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Maka para ikhwan, kita mengadakan manaqib ini bukan hanya sekedar pencinta para wali, tetapi juga kita memuji kepada guru. Siapa yang berguru kepadaku, kan seperti itu kata beliau tadi, dan juga mahabbah, cinta. Jadi kita manaqib ini bukan hanya pencinta wali, tapi sekaligus kita mengingat kembali tentang guru kita secara hakikat melalui Rasul, melalui Syekh Mursyid. Maka seorang murid memuji kepada gurunya, ini salah satu jalan untuk memproses, mempercepat dalam perjalanan spiritual rohani seorang murid. Maka kita diperintah oleh Abah Nom untuk melaksanakan manaqib dalam senang, dalam susah, suka duka, dalam apapun juga, karena ini adalah tuntunan, bukan tontonan. Nah, ketika qabul hajat baru manaqib, anak mau nikah, mau berangkat umrah, mau haji baru manaqib, tidak. Kita istiqomah, rutin, terus menerus kita melaksanakan manaqib, karena ini tuntunan daripada kekasih Allah, bukan tontonan agar dilihat tetangga, diundang warga, keluarga, yang ngelihatlah kita manaqib, bukan seperti itu, dibikin akbar dan sebagainya biar orang nonton semuanya. Tidak seperti itu. Karena ini tuntunan, maka mau banyak mau sedikit itu adalah kita tetap jalankan. Nah, ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah, dan kita bersyukur kita diberikan Allah hidayah serta taufiknya untuk bisa mengenang atau kita bisa mengadakan manaqib seperti ini, karena tidak semua orang Allah berikan mahabbah, mencintai kekasih Allah. Tidak semua orang Allah berikan taufik dan hidayahnya untuk bisa mampu mencintai kekasih Allah. Makanya kita di sini, Bapak Ibu, kita tinggalkan rumah kita tinggalkan kasur kita yang empuk, pekerjaan kita, semata-mata karena mahabbah, kecintaan kita kepada kekasih Allah, dan juga semata-mata karena kita ingin mengikut kepada Syekh Mursyid guru kita yang memerintahkan. Kalau wali saja tidak diikuti, bagaimana lagi kita yang awam seperti ini? Siapa yang mau kita ikuti? Wali saja tidak mau kita ikuti, padahal di perintah beliau tidak banyak, khususnya yang menuntun kita menuju kepada Allah. Beliau merintahkan cuma 3, zikir zahar, khataman, manaqib. Ini perintah yang sudah menjadi baku di Pondok Pesantren Suryalaya, selain daripada perintah-perintah beliau yang dalam kondisi-kondisi tertentu di dalam kehidupan kita. Nah, maka para ikhwan wal akhwat, maka sangat mudah, sangat beruntung
orang yang mempunyai guru pembimbing. Kita tidak membuat sendiri wiritan, tidak meramu sendiri wiritan, tidak mengambil dari sini, diambil dari sana, lalu kita buat sebuah amalan sendiri. Kita kira-kira, kita tinggal mengamalkan saja, ikuti sesuai tuntunannya. Kalau kita ngira-ngira sendiri sedangkan kita bukan ahli, nah ini bahayanya, bukan jadi obat malah jadi racun. Dikira obat sakit perut, malahan sakit perut yang makannya. Campur ini, campur daun ini, campur daun itu, dikira obat sakit perut, jadinya malahan yang makan tambah sakit perut. Amalkan ini, buat amalan ini, dicampur ini dan sebagainya, dikira ngamalkan jadi wali, malah jadi dukun. Ini bahaya, ini banyak ini. Dikira jadi wali bisa nerawang, sekalinya ada khaddam jin masuk di dalam amalannya itu. Nah ini bahaya, ini banyak kejadian seperti ini. Ini banyak, ini orang awam ini kan udah tertipu dengan casing. Dibuat casing mantap-mantap, dibuat gaya mantap-mantap, tambah bisa nerawang, sudah tunduk semua satu kampung. Nah, ini bahaya besar. Tidak bisa orang jadi kekasih Allah kalau tidak dibimbing oleh seorang kekasih Allah. Dan kata para aulia itu sunnatul aulia, tradisinya para wali. Dia punya guru, tidak bisa, bagaimana mau jadi wali jalannya? Dan apa sih tujuan hidup kita ini? Mau jadi apa? Jadi presiden, harapan sudah. Mau jadi kepala dinas, sudah dipensiun orang. Mau jadi apa lagi? Ya jadi kekasih Allah aja udah. Nah, bagaimana bisa jadi kekasih Allah? Kan kebanyakan hanya menghayal. Aku mau jadi kekasih Allah. Tapi apa jalannya untuk dia mencapai menjadi kekasih Allah? Sebagaimana kita dengar tadi Syekh Abdul Qadir, aku di dalam lautan musyahadahku kepada Allah. Itulah kekasih Allah. Pandanganku di Lauhil Mahfuz. Tidak terhijab beliau daripada terbukanya rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena musyahadah itu makam yang tinggi di dalam perjalanan para sufi. Maka itulah ihsan. Awalnya muraqabah, lalu menjadi musyahadah. Musyahadah itu dia sudah terpesona di tengah jagat raya. Tidak ada lagi pandangannya illallah, kecuali hanya Allah. Jadi senang susah, dipuji, dihina, tidak sakit hati lagi. Dapat nikmat, tidak dapat nikmat, apapun juga keadaannya, dia senantiasa bergembira. Itu orang musyahadah namanya. Bagaimana tidak gembira kalau dia memandang senantiasa itu af'alnya Allah. Itulah perbuatan Allah kepadanya dalam kehidupan ini. Kalau itu yang dilakukan oleh kekasihnya, dia tidak akan kecewa. Nah, ketika kita kecewa dalam hidup ini, apapun yang menimpa kita yang tidak menyenangkan nafsu kita, ketika kita lupa kepada af'alnya Allah kepada kita, maka kita pasti marah, kecewa, ngamuk-ngamuk, sakit hati, kenapa, akhirnya sudah protes dengan ketentuan Allah kepadanya. Nah ini kalau orang sudah sampai di dalam musyahadah, dia senantiasa di dalam bergembira, selalu senang. Itulah wali Allah. Walaupun bubar muridnya, walaupun semua orang tidak mengikutinya lagi, dia tidak sedih. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Bahkan kata Allah, walahumul busyra fil hayati dunya wal akhirah. Itu sambungan ayatnya. Dia selalu bergembira dalam kehidupan dunia sampai ke dalam negeri akhirat.
Apalagi wali-wali Allah, mereka sudah mendapat surga maknawi sebelum dia mendapat surga hakiki. Maka surga itu, orang dalam surga itu apa? Gembira terus. Orang dalam surga itu gembira terus. Wali Allah gembira terus. Tidak pernah sakit hati, tidak pernah dihormati, tidak bangga, tidak jadi ujub, dihina, tidak kecewa, tidak sakit hati. Itu sudah orang musyahadah. Nah ini kita dituntun oleh Abah itu sampai ke sana. Lalu kenapa kita belum mencapai itu? Sudah berapa tahun saya ini zikir, kok belum sampai ke sana? Apa Abah ini ndak sakti? Nah, ini seuzon lagi kepada mursyid, ini bahaya ini. Bukan gurunya yang salah. Jangan ada apa denganmu, harusnya ada apa denganku. Ini ada apa denganmu terus? Coba sekali-sekali ada apa denganku, apa sih yang kurangnya? Kalau Abah sudah tidak diragukan lagi, tuntunannya, akhlaknya, ilmunya, makam kewaliannya, kemursidannya, sudah tidak diragukan lagi. Bahkan pangkat kemursidannya mursyid kamil, mukamil, itu langka di bumi itu dicapai itu. Ibarat seperti Rasul itu bergelar ulul azmi. Ada berapa tuh Rasul bergelar ulul azmi itu? Ada 5. Yang pertama Rasulullah, yang kedua urutannya menurut mazhabnya ahli sunnah wal jamaah, yang kedua Nabiullah Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, yang kelima Nabi Nuh alaihissalam. Ini bergelar ulul azmi, dan itu ada urutan mereka, dan ada afdoliyah yang lebih mulia di antara mereka. Maka yang paling tinggi di antara para rasul yang bergelar ulul azmi, Nabi kita, baru Nabi Ibrahim, baru Nabi Musa, Nabi Isa, baru Nabi Nuh alaihissalam. Ini Bapak Ibu ikhwanul akhwat yang dirahmati Allah. Banyaknya rasul itu, rasul itu ada 313 rasul apa 330-an rasul, tidak. Rasul itu banyaknya. Nabi 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi diseleksi lagi menjadi 313 kalau tidak salah. 313 rasul. Dari 313 rasul yang wajib kita imani 25 rasul. Dari 25 rasul seleksi lagi yang bergelar ulul azmi hanya 5. Dari 5 seleksi lagi, siapa yang nomor 1? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka mursyid itu yang bergelar kamil mukamil itu seperti para rasul yang bergelar ulul azmi. Pangkatnya luar biasa. Nah, maka ini kita bersyukur para ikhwan wal akhwat. Kita yang bodoh, kita yang jahil. Cuma para ikhwan wal akhwat, mari kita sama-sama memproses diri kita. Di dalam perjalanan kita, kalau urusan thariqah tidak perlu kita ragukan lagi. Tidak perlu kita otak-atik, kita kotak-atik dan sebagainya lagi. Udah jelas semua. Bagaimana silsilah beliau? Jelas. Siapa guru beliau? Jelas. Bagaimana keilmuan beliau? Jelas. Bagaimana pada masa kecil beliau ditarbiyah oleh ayah beliau sebagai cikal bakal yang menjadi rahmat bagi umat. Dah jelas, semuanya jelas, tidak perlu lagi kita bahas, kita perlu apa, kita kaji dan sebagainya. Ibaratnya itu sudah mantaplah keyakinan kita. Kalau mau kaji lagi berarti ada keraguan dalam diri kita. Seperti kita beriman kepada Rasulullah, udah pegang aja kuat-kuat, yakinkan bahwa beliau memang benar utusan Allah dan kekasih Allah. Nah, maka apa yang kurang pada kita? Ini yang harus kita perbaiki. Kok aku ini tidak berubah? Yang emosian tambah emosian,
Yang suka ngomongin orang kok tambah parah, nanti tetangga yang bingung sebagai tim pengamat. Karena kita ini kan selebritis ini. Banyak tim pengamat di sekeliling kita ini. Orang ngamatin ini, bapak ini, ibu ini cikirnya keras tapi ngamukannya keras juga. Tim pengamat kan bingung. Kata orang Madura, ngong bengong nih. Iya. Tim pengamatnya yang bingung. Mau ngajakin istrinya ikut thariqah, suaminya ngamukan. Bagaimana saya mau ikut sampean, Mas? Istrinya udah trauma. Ini ada apa denganku ini? Nah, ini dan banyak kita cari, kita lihat di dalam perjalanan para ikhwan-ikhwan yang sudah dianggap senior, sepuh, sudah lama dia mengamalkan. Apa kok tidak ada perubahan? Akhlaknya tidak berubah. Hati-hati ini Bapak Ibu. Thariqahnya tidak akan salah. Pasti ada yang lain yang salah. Saya sharing dengan Ajengan Baban pada masa beliau masih hidup, membahas tentang keadaan para ikhwan, karena kita sebagai orang lapangan kita melihat bagaimana perkembangan para ikhwan di dalam perjalanan mereka sebagai seorang salik ilallah. Karena inti daripada thariqah itu murni hanya tasfiyatil qulub, untuk membersihkan kolbu. Tapi kok ndak bersih-bersih? Ya tadi yang emosian masih, yang ngamukan masih, yang ngomongin orang malah tambah bangga, ndak sakit hati habis ngomongin orang. Yang semuanya lah hampir tidak ada berubah. Nah, ini yang perlu kita cari solusi, cari jalan. Bahasanya seperti ini Bapak Ibu. Mari kita sama-sama muhasabah, introspeksi. Ada apa dengan saya? Wiritan saya kuat, amalan saya kuat, tapi ujubnya masih kuat. Minta dimuliakan masih kuat, minta dihormati masih kuat, supaya dapat pangkat di hati manusia masih kuat. Nah, ini semuanya tipu daya daripada hawa nafsu. Berarti kolbunya ndak bersih. Padahal dia mengamalkan. Oh, karena nafsu itu memang berat. Ya memang berat memang. Tapi kan harus bagaimana kita sibran wa shibran, zira'an wa zira'an. Stahap demi stahap. Harus ada perubahan, dan itu kita sendiri yang mengukurnya. Orang lain tidak bisa ngelihat. Nah, kita bisa aja pura-pura baik dengan tetangga, padahal habis itu orang asem. Nah, ini, dan yang paling nyata itu kepada anak dan istrinya. Makanya kata Rasulullah, kalau kamu ingin tahu orang itu baik, tanya istrinya. Bagaimana suamimu itu? Oh, masih ngamukan. Kalau sama tetangga, oh biar dicemburitin dia bisa senyum. Tapi kalau sama istrinya, jangankan cemberut, nah. Ngomong keras sedikit sudah terbang cangkir. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa yang kurang? Ayo kita perbaiki. Kalau thariqahnya tidak usah diragukan. Jangan diragukan, udah jelas. Apa yang kurang? Ayo kita sama-sama introspeksi. Islam bukan hanya thariqah. Syekh Abdul Qadir, beliau adalah mursyid thariqah Qadir Nasabandiyah, pendiri thariqah. Dan beliau adalah ulama ahli fikih dari mazhab Syafi'iyah dan Ahmad bin Hambal. Beliau itu alim luar biasa. Ini tidak bisa dilepaskan ini. Syariat dan thariqah itu mutalazimah, saling membutuhkan. Nah, saya khawatirnya ikhwan ini banyak nganggap enteng syariat.
Ini yang jadi masalah. Wudhu nggak ngerti, mandi wajib nggak bisa, padahal tiap hari mandi wajib. Mandinya rajin, Pak. Nuntut ilmu tentang mandi wajib nggak mau. Apalagi baru kawin, Pak. Bisa 5 kali mandi wajib. Rajin mandinya, tapi mandi nggak ngerti apa syarat dan rukunnya. Nggak bisa semau kita menurut akal dan nafsu masing-masing. Allah menurunkan para rasul itu untuk menyampaikan hukum-hukum Allah. Nggak bisa kita ngira-ngira sendiri. Kalau kita ngira-ngira sendiri, kita bertanggung jawab di hadirat Allah dengan apa yang kita kira tentang hukum Allah. Ayo kita cari kekurangan kita dalam tauhidnya. Ayo kita cari apa kekurangan di dalam tauhid saya yang standar untuk menyempurnakan akidah sebagai orang yang bermazhab ahli sunnah wal jamaah. Kita cari afdhalus sahabat. Siapa sahabat yang paling afdal menurut ahli sunnah? Yang pertama Abu Bakar, baru Umar, baru Utsman, baru Ali. Ini mazhabnya ahli sunnah. Tadi kemarin sudah kita sampaikan, pian wiritan saja beramal. Walaupun kita sholat 1 malam tahajud, siangnya kita puasa, lalu kita jihad tiap hari, tapi ada keakuan di dalam diri kita melakukan semua hancur lebur. Itu kata para sufi. Kita tidak memandang kita mampu melakukan taat itu dengan taufik, hidayah, anugerah, rahmat, pertolongan Allah. Tapi yang sholat ini saya, dengan haulihi wa quwwatih, dengan daya dan upaya saya terus. Aku terus, Allahnya hilang. Padahal kita ini la haula wala quwwata. Bisa enggak Bapak Ibu ngangkat takbir kalau Allah hendak nolongin? Ditolongin malah dia yang ngaku dia yang hebat, padahal dia ditolong. Ini makanya kata para sufi dalam kitab Hikam, para aulia Allah, kekasih Allah, para orang-orang yang alim, yang arif, dia berbicara bukan dengan akal semata dan hawa nafsu. Dia punya hujah, punya dasar. Walaupun kata mereka, kamu dari awal diciptakan bumi ini kamu ibadah, sampai akhir zaman, sampai kiamat kamu ibadah saja, tidak ada sedikit pun maksiat. Tetapi ada keakuan di dalam dirimu bahwa kamu yang melakukan ibadah, maka hancur lebur amal ibadah. Dia lupa bahwa Allah memberikan taufik, hidayah, pertolongan. Ini Bapak Ibu, ini harus jangan kita lupakan ini. Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau memberikan hidayah taufik kepadaku sehingga aku bisa berzikir menyebut namamu. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau memberikan hidayah taufik kepadaku, pertolongan sehingga aku bisa sholat malam ini. Kan sudah kita sampaikan kemarin itu. Nah, ini penting para ikhwan wal akhwat. Nah, di sini mungkin kecolongannya kita. Maka beribadah dengan keakuan pada dirinya, dia lupa kepada Allah. Para sufi mengatakan ibadah seperti itu junudun nafsi wasyayatin. Ibadah yang ditunggangi oleh tentara-tentara hawa nafsu dan syaitan. Ini hati-hati. Kecil ini. Di dalam ibadah pun kita bisa ditipu oleh nafsu. Ini musuh besar namanya. Kalau dia tidak bisa menipu kita, bukan musuh besar namanya. Nabi menyatakan musuh besar itu. Kalau musuh kecil sekali pukul keok sudah. Ini musuh besar. Kita mau ibadah diganggunya. Dalam ibadah pun diganggunya. Ini namanya musuh yang hebat. Kalau tidak hebat, selesai sudah sekali pukul KO dah. Tapi dia masih bisa melawan kita terus. Nah, ini para ikhwan wal akhwat, bagaimana kita bisa musyahadah? Jalannya sudah kita dapatkan, tinggal proses
yang kita harus sungguh-sungguh menggempurnya, dan tidak ada tujuan kita menggempur itu tadi semata-mata mengharap ridha Allah, dan kita mampu melakukan atas hidayah, taufik dan pertolongan Allah. Jangan sampai lupa pandangan batin seperti itu. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan karena sudah asar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua para ikhwan, mari kita saling tawassau bil haq wa tawassau bis sabr, saling mengingatkan kebenaran dan kesabaran, karena kita sama-sama di dalam berjalan kafilah menuju kepada Allah yang dibimbing oleh kekasih Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.